له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Kaum muslimin, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di malam hari ini. Tentunya perjumpaan kita tidak lepas dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga ini bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi kita karena Allah masih memilih kita sebagai orang-orang yang ingin mempelajari agamanya. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk memasuki surga dengan ilmu tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah pahamkan padanya agama, ya. Dan di antara sebab-sebab seseorang bisa memahami agama tersebut yaitu dengan menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, ya. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Yang ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana biasanya pada malam Ahad kita akan membahas taklim fikih, ya. Dan kita menggunakan buku Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhail Kitab was Sunnah yang dikarang oleh beberapa ulama. Pekan lalu kita bahas di bab 4, ya, dalam pembahasan as-siwak atau as-siwak, yang dimana kita katakan bahwasanya as-siwak itu maknanya ada dua, yaitu al-alah dan juga al-fi'il. Alatnya atau akar kayu atau ranting kayu yang kering, atau al-fi'il perbuatannya walaupun tanpa menggunakan ranting kayu, seperti misalnya tangan, selama dia bisa sampai kepada maksud. Apa maksud? Yaitu menghilangkan sesuatu yang menempel pada gigi atau bau yang terdapat pada mulut, maka itu disebut dengan bersiwak walaupun bukan dengan siwaknya atau kayu. Tapi sekarang kita masuk di pembahasan kelima, yaitu al-mas'alatul khamisatu sunanul fitrati, yaitu sunnah-sunnah fitrah atau karakter kepribadian seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan karakter tersebut, yang dimana seseorang harus berada di atas karakter itu, di atas fitrah itu. Dia tidak boleh menyelisihi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, ya. Dan pengarang buku mengatakan wa tusamma aidan khisal al-fitrah, dan juga dikatakan sunan fitrah, dikatakan bahwasanya khisal fitrah atau karakter, ya, karakter kepribadian atau karakter seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya. Wa dzalika li anna fa'ilahu yattasibu bil fitrati allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum liyakunu 'ala ahsani hay'atin wa akmali suratin. Jadi, kenapa demikian? Karena seseorang itu bersifat dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, dengan karakter, dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, ya. Agar kenapa? Agar seseorang itu bisa menjadi dalam keadaan yang paling baik dan keadaan bentuk yang paling sempurna dengan fitrah tersebut, sehingga seseorang tidak boleh menyelisihi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengannya, atau dia diciptakan dengan fitrah tersebut, dengan karakter tersebut, ya. Kenapa demikian? Karena dia akan menyelisihi fitrahnya, maka dia keluar dari sebaik-baik bentuk atau kesempurnaan surah atau model, ya. Insyaallah akan disebutkan dalam buku ini. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati, ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 bagian dari fitrah, ya.
yang kita sebutkan bahwasanya fitrah adalah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seseorang itu dengan fitrahnya, dengan karakternya, yang dimana dia harus berada di atas fitrah tersebut, tidak boleh menyelisihinya, ya. Di mana Rasulullah mengatakan ada 5. Yang pertama adalah al-istihdad, ya, al-istihdad. Kemudian wal khitan wa qassus syarib wa natful ibti wa taqlimul adhafir, ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ada 5 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, di atas karakter tersebut, yang dimana seseorang tidak boleh menyelisihi fitrahnya atau karakternya, ya. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad, apa itu al-istihdad? Yaitu mencukur bulu yang tumbuh pada kemaluan, ya. Ini fitrah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada manusia, yang dimana manusia tidak boleh menyelisihinya. Fitrah yang pertama atau karakter yang pertama adalah al-istihdad, ya, mencukur, menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh pada bagian-bagian kemaluan. Ya, kalau bahasa fikih memang agak ya, sensitif, tapi itulah agama. Ya, itulah agama. Jadi, yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu yang tumbuh pada bagian atau di sekitar kemaluan, ya. Kenapa dikatakan al-istihdad? Ya, karena liistimalil hadidati fihi wa hiya al-musa. Karena dalam menghilangkan atau mencukur bulu yang tumbuh pada sekitar kemaluan dengan menggunakan besi yang tajam, ya, atau yaitu adalah al-musa atau silet, ya, semacam silet. Jadi kenapa dikatakan al-istihdad? Hadidkan besi, hadidun besi. Makanya dikatakan al-istihdad karena dalam memotong atau menghilangkan rambut tersebut atau bulu tersebut menggunakan besi yang tajam, ya, atau musa. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun, ya, dalam menghilangkan atau mencukur bulu yang tumbuh sekitar kemaluan merupakan bentuk kejamalan atau kecantikan, keindahan, atau nadhafah, kebersihan. Jadi ketika membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada di situ kecantikan, ya, yang tahu antum sendiri. Dan juga ada di situ nadhafah, bentuk kebersihan, ya. Dan juga mungkin menghilangkannya dengan penghilang-penghilang yang diciptakan atau dibuat, ya, seperti mungkin apa namanya yang begini, yang pakai apa namanya? Jilat, ya. Ya, disebutkan di sini. Jadi itu yang pertama, ya, sunnah yang pertama atau fitrah yang pertama, karakter yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas manusia adalah al-istihdad. Menghilangkan, mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, ya. Kemudian yang kedua al-khitan, khitan, yaitu wa huwa izalatul jaldati allati tughatti al-hashafah, yaitu menghilangkan kulit yang menutup ras, ya. Paham tuh? Ras dzakar. Jadi namanya hashafah itu al-khitan, menggunting atau menghilangkan kulit yang menutupi ras dzakar, ya. Zakar, kepala, ya, kepala. Naam. Jadi menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan, ya, al-khitan. Agar kenapa demikian? Agar kepala tersebut nampak, ya, nampak. Ada hikmahnya yang insyaallah akan disebutkan apa hikmahnya. Wa hadza fi haqqi dzakar, dan ini untuk laki-laki. Jadi cara mengkhitan laki-laki, coba dokter, ya, dokter apa namanya? Sunat, dia paling tahu insyaallah. Ya, ini untuk laki-laki, yaitu menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan. Ammal untha faqat luhmatin zaidatin fauqa mahallil ilaj. Adapun perempuan, yaitu memotong sebagian daging tambahan
fauqal ilaj atau fauqa mahallil ilaj. Ya ini kedokteran tahu sebenarnya ya. Di atas apa namanya krotolis ya apa? Ada di situ daging. Coba dokter yang bisa menjelaskan. Yang jelas memotong atau menghilangkan daging tambahan ya untuk perempuan. Insyaallah yang dari sunat perempuan lebih tahu. Ini cuma kita membaca saja. Ya. Qila innaha tushbihu urfad dik. Ya, dikatakan bahwasanya daging tambahan itu menyerupai apa namanya ayam. Kalau di kampung namanya rarang ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Indonesianya? Piang. Pial. Pihal. Pial ayam ya. Ya ini katanya innah tushbi urfadik. Katanya bahwasanya daging tambahan itu yang perlu dihilangkan dari perempuan ketika disunat, ketika dikhitan, daging tambahan yang serupa dengan rarang ayam atau pial ya, pial ayam. Masyaallah. Was-sahih kata beliau, kata pengarang buku mengatakan was-sahih annahu wajibun fi haqqir rijal. Bahwasanya khitan ini merupakan sesuatu yang wajib untuk laki-laki. Ini kata beliau ya. Arti was-sahih ketika beliau mengatakan was-sahih yang benar berarti ada pendapat yang lain. Ya. Jadi ketika membaca buku ada yang mengatakan dan yang paling benar adalah ini berarti menunjukkan bahwasanya ada pandangan yang lain yang menyelisihi yang dia sebutkan. Jadi was-sahihu annahu wajibun fi haqqir rijali. Dan yang benar bahwasanya khitan itu ya merupakan sesuatu yang wajib untuk laki-laki. Wa sunnatun fi haqqin nisa'i, dan sunnah untuk perempuan. Wal hikmatu fi khitanir rajuli, adapun hikmah ya dalam khitan untuk laki-laki atau sunat bagi laki-laki, tathhirudz dzakari minan najasati, ya membersihkan zakar dari najis-najis yang mungkin tertempel di daging tadi, yang daging yang menutupi kepala kemaluan. Jadi di antara hikmahnya bahwasanya akan membersihkan itu najis yang mungkin tertempel ketika hendak buang air kecil. Ya, ini hikmah yang pertama. Sebenarnya banyak imannya juga pernah kami dengarkan di sini bahwasanya di antara hikmah khitan atau sunat wallahu a'lam ya liquwatiz zakar, untuk menguatkan laki-lakian. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena setiap gesekan-gesekan pada kain itu yang tersentuh di kepala, maka itu yang membuat zakar seorang itu menjadi lebih kuat. Ya, beda dengan orang yang tidak disunat. Ya, karena tidak pernah tersentuh. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Ini disebut oleh kami Ustaz kalau tidak salah Allahu a'lam Ustaz Jahadamangka hafizahullah taala. Kalau tidak salah ya. Bahwasanya itu akan pertama di antara hikmahnya itu menguatkan, ya. Dan faedah tentang ini sangat banyak kata beliau. Ammal mar'atu, adapun untuk perempuan hikmahnya apa? Fa innahu yuqallilu min gulmatiha ay syiddati quwwatiha atau syiddatu quwwatiha. Jadi di antara hikmah khitan atau sunat bagi wanita adalah akan mengurangi syiddatu quwwatiha, syahwatiha. Apa namanya? Akan mengurangi sedikit syahwatnya, karena syahwat seorang perempuan itu sangat tinggi. Maka hikmah khitan atau sunat akan mengurangi syiddatu quwwatiha. Apa namanya ini? Artinya perempuan sangat tinggi nafsunya, syahwatnya, maka dengan sunat, dengan khitan akan mengurangi rasa nafsunya atau syahwatnya. Ya, ini juga disebutkan oleh ustaz kami di Makassar, ya, di Istibah, bahwasanya di antara hikmah khitan bagi perempuan itu mengurangi sedikit rasa syahwatnya. Ya, yuqallil min gulmatiha ay syiddata quwwatiha ay syiddatu quwwatiha. Syahwatiha pun ya. Syiddatu syahwatiha, mengurangi syahwatnya yang sangat tinggi. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu an yakuna fil yaumis sabi'i lil mauludi, ya. Li'annahu asra'u lil bara' wa liyansha as-saghiru ala akmali halin. Dianjurkan
ya, khitan ini dianjurkan ketika anak itu dalam umur 7 hari. Kita sekarang 7 tahun mungkin ya. Sahih? Atau mungkin ada yang sudah sampai belum disunat. Masya Allah. Kata beliau, yustahabbu an yakuna fil yaumis sabi'i lil maulud. Dan dianjurkan khitan ini dilaksanakan ketika bayi tersebut itu yang lahir ketika berumur 7 hari. Kenapa demikian? Agar lebih cepat sembuhnya. Lebih cepat sembuhnya. Dan juga agar bayi ini dia tumbuh dalam keadaan yang sempurna. Ya, karena dalam fitrahnya Allah ciptakan itu harus khitan. Ya, khitan. Maka kata beliau, liyangsha as-saghiru ala akmali halin, agar yang kecil ini atau bayi ini dia tumbuh dalam keadaan yang sempurna. Ya, dalam keadaan yang sempurna, yakni ala fitrah, ya, dia tumbuh dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, ya, karakter. Kemudian yang ketiga, qasus syaribi wa ihfa'uhu, memotong atau memendekkan kumis, ya, kumis. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu memotong secukupnya, ya, memotong secukupnya dan sepantasnya. Ya, ini maknanya memotong secukupnya dan sepantasnya saja. Lima fi dzalika min at-tajammuli wan nadhafati wa mukhalafatil kuffari. Karena dalam perbuatan tersebut, yaitu memotong atau memendekkan kumis, ya, di situ ada kegagahan, ya, kegagahan bagi seorang lelaki, ketampanan, masyaallah. Wan nadhafah, juga kebersihan, lebih bersih dilihat. Wa mukhalafatil kuffari, dan juga menyelisihi orang-orang kufar. Jadi ketika kita mau memotong kumis, memendekkan kumis, itu menunjukkan bahwasanya kita telah menyelisihi orang-orang kufar. Insyaallah akan sebutkan hadisnya. Wa qad waradat al-ahaditsu as-sahihatu fil hathi ala qassihi. Ya, telah datang hadis-hadis yang banyak yang sahih dalam anjuran atau motivasi, dorongan untuk memotong kumis, ya, untuk memotong kumis kita. Wa ifa'il lihyati, dan memanjangkan atau membiarkan jenggot, ya, membiarkan jenggot. Wa irsaliha wa ikramiha, dan juga memanjangkannya dan memuliakannya, merawatnya. Jadi telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memendekkan kumis, kemudian memelihara dan membiarkan jenggot, memanjangkannya dan juga merawatnya, memuliakannya. Ini penceramah masih kurang jenggotnya. Kalau saya lihat Ustaz Samsul ini, saya malu-malu ini bicara jenggot ini. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madhharil rajulah. Karena dalam membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot, memelihara jenggot tanpa memotongnya, di situ ada kecantikan, keindahan, dan lebih nampak kelaki-lakiannya. Jadi antara membedakan antara seorang laki-laki dengan perempuan, lihat jenggotnya. Ya, jangan tentu bilang kalau tidak jenggotnya berarti perempuan, tidak semua juga, ya. Tidak semua juga. Cuma di sini dikatakan bahwasanya ada di situ bentuk keindahan dan juga lebih nampak kelaki-lakiannya ketika dia memanjangkan jenggotnya, memelihara jenggotnya, atau membiarkan begitu saja tanpa dia mencukurnya. Kemudian kata beliau, kata pengarang, wa qad akasa katsirun minan nasi al-amrah, ya, dan kebanyakan manusia menyelisihi, bahkan melakukan kebalikan dari perintah ini, yaitu perintah apa? Memotong kumis, membiarkan jenggot. Sekarang terbalik, memotong jenggot dan membiarkan kumisnya. Ini kata beliau, fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yahliquna lihahum ay yukassirunaha. Maka dia menjadi orang-orang yang memuliakan kumisnya, memanjangkan kumisnya, disapu-sapu, masya Allah. Harus dikasih sunnah seperti ini. Allah. Jadi kebanyakan sekarang manusia menyelisihi,
Ya, yang diperintahkan memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, sekarang memendekkan jenggot dan memuliakan kumis seperti ini. Allah. Wa yahlikuna lihahum ay yukassirunaha, dan juga mereka justru memotong dan memendekkan jenggot-jenggot mereka. Ya, ini menyelisihi, pertama menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan atasnya. Ya, kecuali memang kalau jenggotnya 1, 2, 3 ya. Jadi yang sunnah itu ketika orang berjenggot membiarkannya, ya, tanpa memotongnya atau apa, membiarkannya, merawatnya. Adapun yang tidak tumbuh jenggotnya, yang sunnah seperti itu, jangan dikasih apa namanya, minyak-minyak atau oil yang bisa menumbuhkan. Tidak usah ya, tidak usah. Ya, jadi sunnahnya itu kalau jenggotnya tumbuh, maka dia membiarkan, merawatnya tanpa memotongnya. Adapun kalau jenggotnya tidak tumbuh, maka dia membiarkan seperti itu, tanpa dia memberinya minyak-minyak yang dapat menumbuhkan jenggot tersebut, ya. Karena seperti itulah Allah menciptakan atasnya, dan itulah keindahan untuknya. Yang berjenggot itulah yang indah, yang tidak berjenggot, dan begitu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya, seperti itulah yang diciptakan Allah atasnya, ya. Jangan dipaksa beli minyak-minyak, ya. Tapi adapun di sini apa hukumnya memberi minyak? Apa hukumnya? Agak memberi minyak supaya tumbuh, ya, maka dibedakan. Ketika dia memberinya minyak, oil, untuk mengikuti sunnah, untuk beribadah, maka jangan. Karena di sini ada takalluf, memberatkan diri. Dan dalam agama dilarang kita bertakalluf, ya, memberatkan diri. Adapun ketika dia berniat untuk sekedar memperindah, maksudnya bagus kita lihat, kalau panjang jenggotnya maka tidak apa-apa, ya. Jadi kita katakan bahwasanya ketika dia menggunakan oil, minyak untuk menumbuhkan jenggotnya, ketika dia berniat untuk mengikuti sunnah atau beribadah, maka jangan. Karena itu takalluf. Dalam Islam kita dilarang untuk bertakalluf, yaitu memberatkan diri. Adapun ketika dia berniat cuma keindahan saja, suka kalau panjang rambut jenggotnya, suka kalau ada jenggotnya, banyak jenggotnya, maka tidak apa-apa. Maka dilihat ya, ketika ada yang beli minyak, maka dilihat apa tujuannya. Wa fi kulli hadha mukhalafatun lis-sunnati wal awamir al-waridati fi wujubi i'fa'iha. Ya, dan semua ini yang tadi kita katakan, yang menyelisihi sunnah, yang dia justru memendekkan jenggotnya dan menumbuhkan kumisnya, semuanya itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan juga menyelisihi perintah yang datang dalam bentuk kewajiban, ya, fi wujubi i'fa'iha, dalam bentuk diwajibkannya untuk memelihara, membiarkan. Kalau tumbuh dibiarkan. Walaupun sebagian ulama bahwasanya boleh ketika di atas, ya, maksudnya di bawah ini, ya, boleh dipangkas-pangkas sedikit, ya. Namun kita katakan bahwasanya membiarkannya lebih selamat, insyaallah, ya, membiarkannya lebih selamat. Ada yang potong jenggotnya di sini, jangan tersinggung, ya. Ini saya cuma baca buku. Jangan sampai bilang Ustaz kelasnya Ustaz. Tidak, saya cuma baca buku. Ini saya mau sampaikan, ya. Saya cuma perantara, ya, perantara saja. Minha, di antara hadis yang mereka langgar, hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jassus syawarib, ya, potonglah kumis-kumis kalian, ya, potong, pendekkan. Wa arhu al-liha, dan biarkan, ya, biarkan jenggot-jenggot kalian. Artinya kalau dia tumbuh dibiarkan, tapi dengan perintah dirapikan. Dibiarkan, jangan kita ganggu-ganggu, kita pangkas, ya. Wa khalifu al-majusa, dan selisihilah orang-orang Majus, ya. Apa ini Majus? Penyembah, ya, ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang pertama memotong kumis-kumis kita dan membiarkan jenggot-jenggot kita, dan
kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, orang-orang Majus, ya. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau mengatakan khalifu al-musyrikin waffiru al-liha wa ahfu asy-syawarib, ya, selisihilah orang-orang musyrik dan panjangkanlah jenggotmu dan juga potonglah kumismu, ya. Jadi ini kalau kita dalam usul fikih, membahas usul fikih, ketika ada perintah, maka hukum asal dari perintah apa? Wajib. Jadi al-aslu fil amri amada al-ujub. Asal dari perintah adalah kewajiban. Sampai datang qarina atau dalil lain yang menunjukkan ini sunnah. Ya, ini hal yang mubah, hal yang boleh. Seperti makan misalnya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, ya. Ini kan sesuatu yang dibolehkan, artinya mubah. Jadi dalam perintah ini, hukum asal kita katakan bahwasanya hukum asal dari sebuah perintah adalah kewajiban. Kewajiban. Kemudian kata pengarang buku, wa 'alal muslimi ay yaltazima bihadzal hadi an-nabawi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW, ya. Wa yukhaliful a'da, dan dia berkewajiban wa yukhalifal a'da, dan dia berkewajiban untuk menyelisihi, ya, musuh-musuh mereka, menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, kita berkewajiban untuk menyelisihi mereka. Wa yatamayyazu an at-tashabbuh bin nisa, dan menghindari, ya, wajib seorang muslim, laki-laki muslim untuk menghindari tasyabbuh dengan wanita. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya wanita itu tidak berjenggot, ya. Maka kita biarkan jenggot kita seperti itu karena itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kepada kita, ya, karakter kita. Kemudian yang keempat, taklimul adhafir, ya, memotong kuku, memotong kuku, ya. Jadi fitrah yang keempat yaitu memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatula, ya, yaitu memendekkan atau memotong kuku dan jangan ditinggalkan sampai dia panjang, ya, sampai dia memanjang. Wat taklimu yujammiluha, dan memotong kuku itu bisa mengindahkan kuku kita, ya, bisa mengindahkan kuku kita. Wa yuzil al awsakh, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku, ya. Mungkin ketika kita menggali tanah atau apa, ada kotoran yang singgah, yang kukunya panjang seperti ini, singgah situ, maka dia sulit untuk membersihkannya, ya. Ini diantara hikmahnya. Kemudian kata pengarang buku, wa qad khalafa hadhihi al-fitratal nabawiyyata ba'dul muslimina fasaru yutiluna adhafirahum au adhafar isba' muayyan min aidihim, ya. Maka sekarang, ya, kebanyakan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah ini, ya. Justru mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, ya, au adhafira isba' muayyan min aidihim, atau dia memanjangkan kuku di tangan tertentu. Kadang ada orang yang memanjangkan, saya lebih cantik kulihat kalau di kuku kiriku, yang apa namanya, ibu jari. Ini juga tidak dibenarkan, ya. Maka ini merupakan penyelisihan terhadap fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Kullu dzalika min tazyini syaitani wa taqlid li a'daillah. Dan semua itu ketika kita tidak memotong kuku dan atau membiarkan sebagian kuku itu panjang, semua itu merupakan penghias-penghias syaitan, ya, penghias-penghias dari syaitan dan juga mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika ada orang yang menyelisihi sunnah atau menyelisihi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, maka dia merupakan mengikuti syaitan dan juga mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu membersihkan atau mencukur bulu-bulu ketiak izalatus sya'ri an-nabit fihi, izalatus sya'ri an-nabit fihi, itu menghilangkan atau membuang bulu-bulu yang tumbuh di bawah ketiak. Ini juga merupakan fitrah, Fayusannu izalatu hadha sya'ri bin natfi awil halqi aw ghairihima. Maka disunahkan atau dianjurkan untuk menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di bawah ketiak dengan mencukurnya. Atau selain dari itu, mungkin dengan pertama mencabut an-natfu, mencabutnya. Dengan cara mencabutnya, au al-halq, atau mencukurnya, memotongnya, atau selain dari keduanya. Dengan cara apa? Lima fi izalatihi min an-nadhafati wa qat'i ar-rawahi al-karihati allati tatajamma'u ma'a wujudi hadha sya'r. Jadi ketika dipotong itu bulu atau dicukur bulu yang tumbuh di bawah ketiak kita, merupakan atau bentuk kebersihan, dan juga menghilangkan bau-bau yang tak sedap yang berkumpul di bulu-bulu tersebut, bau. Fahadha huwa dinunal hanif, maka inilah agama kita yang lurus, maka inilah agama kita yang lurus. Amarana bihadhil khisal, kita diperintahkan untuk mengikuti fitrah ini, karakter ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Lima fiha minat tajammuli wat tatahhuri wan nadhafa, karena padanya ada keindahan dan juga kebersihan. Liyakunal muslim ala ahsani halin mubtadi'an an taqlil kuffari wal juhal, karena padanya ada kebersihan dan keindahan agar seorang muslim itu berada pada keadaan yang paling baik dan juga menyelisihi orang-orang kufar, dan menjauhi dirinya dari mengikuti orang-orang kufar dan juga orang-orang bodoh. Muftariqan bidinihi, dan dia justru lebih bangga dengan agamanya. Jadi ketika ada orang yang menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atau ciptakan atasnya, maka itu adalah agama dan juga bentuk kebanggaan atau memegahkan agamanya. Jadi orang yang berjanggut misalnya, maka dia bentuk atau salah satu bentuk bahwasanya dia telah membanggakan agamanya. Muti'an li rabbih, dan juga taat kepada Tuhannya. Wa mutbi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika dia menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, contohnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, contohnya dia memotong bulu yang tumbuh di sekitar kemaluannya, berkhitan, kemudian memotong jenggotnya, memotong kumisnya dan memanjangkan jenggotnya, dan juga memotong kukunya, dan juga mencabut atau memotong bulu ketiak. Ini merupakan bahwasanya dia telah bangga dengan agamanya dan dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hukum berjenggot? Wajib? Sunnah? Sepakat. Masya Allah. Ada yang mengatakan dia wajib, dia sunnah tapi sunnah yang wajib. Paham maksudnya? Anda paham ya? Sunnah yang wajib, sunnah Nabi SAW dalam fi'liyah, tapi dia merupakan wajib, wajib. Allahu a'lam. Kita habiskan sedikit lagi insyaallah. Ada tambahan, wa yudafu ila hadzal khisali khamsun, dan ditambahkan dan diikutkan kepada yang 5 ini sesuatu tambahan. Ada 5 tambahan fitrah yang diikutkan dari yang tadi yang kita sebutkan di hadisnya.
Yang pertama as-siwak, bersiwak. Ini juga fitrah. Ya. Istinsyaqul ma', yaitu istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Wal matmadah, dan juga berkumur-kumur. 3 ya. Wa ghaslul barajim, dan juga meruas atau mencuci ruas-ruas tangan. Ini juga yang keempat, yang fitrah. Kemudian berikutnya al-istinja. Ya, al-istinja. Jadi yang tadi 5, apa tadi yang 5? Istihdad, mencukur kemaluan, bulu kemaluan ya. Kemudian khitan, kemudian memotong kumis, memanjangkan jenggot, kemudian kuku, mencabut bulu ketiak. Kemudian ditambah 5 apa lagi? Siwak, istinsyaq, menghirup air ke hidung, al-matmadah, berkumur-kumur, kemudian mencuci ruas-ruas tangan, ya, dan juga apa? Al-istinja, ya. Mungkin gitu ya. Jadi di sini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita tambahkan ya. Yang tadi yang 5 hadis lain, kemudian untuk tambahan yang 5 ini siwak dan tambahan yang lainnya ada di hadis Muslim ya. Mungkin kita tidak sebutkan hadisnya ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan berikutnya, pertemuan berikutnya, dan masuk di bab yang kelima ya. Bab tentang wudu ya. Al-babul khamis fi al-wudu'i ya. Bab yang kelima tentang wudu. Insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan. Mungkin ada pertanyaan ya. Azunnu mafhum wa bayin, sudah dipahami dan sudah jelas ya. Tinggal bagaimana kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga dengan itu semua kita bangga dengan agama yang kita peluk ya. Kita tutup kajian kita dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.